Oke, halo semua. Sekarang habis kita bahas beberapa cara-cara untuk mencari solusi persamaan diferensial, of course kita harus bahas dikit tentang penerapan dari persamaan diferensial, khususnya orde satu yang habis kita pelajarin. Nah, buat penerapan ini aku lihat sebenarnya kan udah sering ya di TPB ada kayak mungkin kalau kalian ingat pertumbuhan dan peluruhan eksponensial, terus juga ada yang garam-garaman itu, terus ada laju pendingan Newton dan lain-lain gitu kan ya, banyak. Tapi sebenarnya di PPD ini basically yang bakal aku bahas tuh ada dua, yang populasi ya, pertumbuhan populasi sama satu lagi yang garam-garaman itu ya, larutan garam. Oke, jadi mungkin di video ini kita bakal bahas tentang pertumbuhan populasi terlebih dahulu. Khususnya tuh aku pengen lewat video ini tuh kita bisa tanpa solve gitu persamaan diferensialnya, kita tetap bisa dapat insight gitu tentang bagaimana sih solusi dari persamaan diferensialnya kayak gitu. Oke, ini aku ambil aja soal dari apa namanya slide pendahuluan PPD itu ya, yang ada mouse sama owl ini. Jadi mungkin kita baca. Katanya nih, populasi tikus itu dia bereproduksi proporsional dengan populasi yang sekarang gitu ya. Nah, kata kuncinya tuh dari sini sebenarnya modelnya. Kan ada banyak banget asumsi-asumsi yang digunakan kan untuk pertumbuhan. Mungkin kalian juga udah lihat di Psikomat. Karena ada kata-kata ini, rate-nya proportional to current population. Artinya dengan kata lain, pertumbuhan populasi, misalnya populasi P nih. Pertumbuhan populasi kan artinya perubahan populasi. Itu P aksen. Dari tikus per P gitu ya, itu proporsional dengan populasinya. Jadi makanya per P gitu. Sama dengan suatu konstanta lah, misalnya aja R. Nah, biasa kita tulis P aksen sama dengan RP gitu ya. Kebayang ya maksudnya? Dan ini tuh nggak harus begini teman-teman. Bisa aja P aksennya ini sama dengan R akar P. Bisa aja P aksennya sama dengan RP kuadrat gitu ya. Kalau lihat di psikomat kan banyak ya si variasinya. Makanya ini tergantung soal aja gitu. Tapi di sini aku pengen nge-build modelnya aja jadi biar lebih jelas. Coba ya kita bikin katanya konstannya itu 0,5. Oke, artinya P aksen sama dengan 0,5 P. Nah, penting buat modeling ini ya teman-teman, teman-teman lihat si satuannya. 0,5-nya ini mice per mol. Oke. Terus katanya ini kan populasi si tikus. Si tikusnya itu dimakan sama si burung hantu. Ketika ada burung hantu, katanya per hari mereka makan 15 tikus. Kayak gitu. Oh, artinya populasi bakal berkurang 15 gitu kan ya. Tapi hati-hati. Ini kan mice-nya per month. Sedangkan ini per hari. Artinya 15-nya dikali sama, ya asumsi ada 30 hari ya sebulan. 15 kali 30. Kayak gitu teman-teman. Jadi modelnya tuh harus lihat apa namanya si satuannya. Kalau diperhatiin juga kan P aksen tuh apa sih? Populasi per waktu ya. Bisa dibilang mice per month gitu kan ya. 0,5 itu kan mice per month juga kan ya. Jadi pas gitu populasinya. Oke ya. Oke, dari sini artinya P aksen sama dengan 0,5 P kurang 450. Ini adalah persamaan diferensialnya gitu ya. Kalau mau jawab di soal, misalnya dulu P itu apa? Misalnya P sama dengan populasi mouse gitu ya, tikus. Terus P-nya itu fungsi terhadap waktu. Dikasih tahu dulu di soal. Di jawaban nanti. Oke, P aksen sama dengan 0,5 P kurang 450. Nah, tapi ini teman-teman, kan biasa lah ya, langsung di-solve aja sebenarnya pasti bisa aku yakin. Cuman yang mau aku tekan di sini tuh apakah teman-teman bisa dari model ini tanpa di-solve kira-kira dapat suatu ilham gitu ya. Ada sesuatu gak yang bisa didapat dari model ini tanpa tahu solusi solusi umumnya gitu ya. Oke, coba kita perhatiin. P aksen sama dengan 0,5 P kurang 450. Kalau teman-teman ingat, ini kan buat P aksen itu apa? P aksen itu turunan, artinya ini berhubungan sama si gradien. Nah, ini teman-teman yang mau kita pakai, yes, betul. Kita bikin kira-kira medan arahnya gitu kali ya. P aksen sama dengan 0,5 P kurang 450. Oke, coba kita bikin ya modelnya. Cepat aja ya, karena aku anggap udah pada bisa semuanya.
Titik kritisnya apa? P aksen sama dengan 0. Artinya P-nya sama dengan setengah kali P kurang 450 sama dengan 0. P-nya 900 dong ya. Oke. Ini populasi, ini waktu. Nah, sekarang kita mau sketsa ya si gambarnya. Kalau teman-teman perhatiin, kalau P-nya kurang dari 900, ya jelas kalah sama si owl-nya itu. Artinya kan hasilnya minus tuh. Ya, semakin dia jauh dari 900, minusnya semakin gede. Artinya bisa dibilang kayak gini. Ya, awalnya dia landai-landai gitu ya. Teman-teman bisa cek secara numerik nilai P aksennya. Kayak biasa bikin tabel gitu, P sama P aksen gitu ya. Cuman ini langsung aja. Ya, kira-kira bakal kayak gini medan gradiennya. Oke. Nah, gitu. Apa yang bisa oh, belum ya. Kita bikin dulu semuanya dan gradiennya. Oke, kalau dia positif bisa kelihatan ya, lebih dikit, dia bakal agak kayak gini. Set, lebih curam ya gradiennya. Ya, naiknya lebih parah lagi. Oke, ini ya modelnya. Perlu nggak teman-teman kita tinjau buat yang negatif? Harusnya kayak mana mungkin ya populasi negatif, kayak modelnya nggak jelas buat yang negatif. Jadi nggak usah kita tinjau lah. Oke, dari sini kira-kira teman-teman bisa lihat 900 itu tipe titik kesetimbangan yang apa? Nggak stabil ya, karena gini, kalau teman-teman beda dikit dari 900, ke bawah arus ke atas. Kalau teman-teman beda sedikit dari 900 ke bawah gini ya, turun dia bakal. Nah, dari sini tuh teman-teman sebenarnya bisa punya dapat gambaran kira-kira populasi awal tikus apakah akan mempengaruhi solusinya, outcome-nya gitu ya. Tentu. Misalnya gini, kalau misalnya diketahui populasi awal tikusnya itu ini P0 ya. Artinya misalnya berapa? 500 kali ya. 500 kan ada di sini nih. Dari model ini tuh dia insinuate gitu ya. Dia ngomong kalau ya kalau populasi tikusnya 500, dia kan ke bawah arus ke bawah nih. Artinya apa? Tikusnya bakal keburu punah, kemakan sama si owlnya. Karena nggak bisa keep up dia. Gitu. Paham ya maksudnya? Jadinya kalau dia 500, dia outcome-nya apa? Punah. Ya, tapi kalau P0-nya sama dengan say 1000 gitu ya, bedanya cuma dikit. Tapi kalau teman-teman lihat, wah, tikusnya bakal apa nih kalau P0-nya 1000, dia bakal naik terus ke atas. Artinya kalau P0-nya 1000, dia bakal apa ya, lawannya punah, merajalela gitu ya. Ya, bisa dijelaskan nanti. Kira-kira kayak gitu. Ini kita nggak tahu solusinya loh padahal, tapi kita bisa menerka-nerka kira-kira apa efek si populasi awal dan outcome-nya gitu ya. Dan of course kalau P0-nya 900, dia konstan ya. Tapi masa sih populasi tikusnya konstan terus 900? Ya balik lagi, ini kan namanya model ya teman-teman. Jadi seperti biasa, tidak ada model yang apa benar gitu ya, adanya model yang berguna gitu kan. Jadinya ya namanya juga model, ada beberapa asumsi. Jadi menurut model ini gitu ya, ya kalau 500 tikusnya keburu punah. Tapi kalau dia 1000 bakal merajalela gitu tikusnya. Ya. Tapi apakah ini kan dari sini ya intuisi kita. Of course bisa kita verifikasi pakai si apa namanya? Solusi umumnya. Kita solve pakai ya bisa lah ya. P aksen sama dengan 0,5, ini aku cepet aja. P kurang 900 ya. Sama dengan apa? Ini kan bisa dibikin P kurang 900 aksen ya, kayak video sebelumnya. Itu sama dengan 0,5 kali P min 900. Pindah ruas gitu ya. P min 900 aksen per P min 900 sama dengan 0,5. Diintegralkan ya terhadap T, dt, dt gitu ya. Yang sini, sebelah sini hasilnya jadi ln ya. Ln P min 900 kita tanda mutlakan saja. Itu sama dengan 0,5 T ya. Tapi ditambah suatu konstanta. Seperti biasa, E pangkat. Hasilnya jadi P min 900 sama dengan, ya konstantanya bisa ke depan, E pangkat 0,5 T. Atau 900 ya bisa dipindah ya. Jadi
900 tambah C kali 0,5. Ya, coba nih kita lihat ya teman-teman. Kalau misalnya apa namanya, populasi awalnya 0 gitu, sorry, P0-nya 500 itu kayak gimana bentukannya? Oke, artinya P0 sama dengan 500, artinya kan eh 900 tambah C kali 0 pangkat 5, pangkat 0,5 kali 0 itu bakal sama dengan 500. Oh, artinya C-nya sama dengan ini kan 1, dapat dia 400 ya, teman-teman. Oh, sorry, plus. Artinya minus 400, sorry. Nah, artinya kalau dia 500 bisa kita lihat 900 min 400 C E pangkat 0,5 T. Coba teman-teman, T-nya menuju infinity, pangkat setengah T itu apa? Infinity juga kan ya? Sorry. Ya, kalau dia menuju infinity kan ini gede banget. 4 min 400 kali gede banget ya gede banget. 900 kurang gede banget jadi minus gede banget gitu. Nah, makanya dia bakal punah. Gitu ya. Jadi si solusi ini memverifikasi dugaan awal kita terhadap populasi tikus kalau dibiarin gitu ya dengan populasi awal tertentu. Itu ya, teman-teman bisa coba buat 900 sama 1000 tadi apakah bisa dapat kesimpulan yang sama dari solusi khususnya. Oke, jadi itu yang mau aku tekenin. Next mungkin ya, menurut teman-teman ini mobilnya cukup baik nggak ya? Kayaknya nggak realistis gitu lah ya. Masa ketika waktu menuju infinity si populasinya infinity juga kayak nggak apa ya, nggak make sense gitu ya. Nggak mungkin lah. Kalau teman-teman ingat di Psikomat, of course kita punya yang namanya model logistik ya. Kalau masih ingat, modelnya itu kayak gini. Y sama dengan oh sorry, Y aksen kali ya. Y-nya populasi atau tetap P aja kali ya, biar lebih. P aksen sama dengan R, P, K, min, 1 min, P per K gitu ya. K-nya konstan. Oke, kalau teman-teman ingat K-nya itu apa? Kapasitas lingkungan ya. Jadinya dari apa ya? Dari si populasi ini kalau misalnya K-nya sama dengan 100 gitu ya. Ya udah max dia 100 mentok. Tapi apakah benar? Coba ya kita verifikasi pakai medan gradien gitu ya. Biar gampang kita misalin K-nya 100. Artinya P aksen sama dengan RP 1 min P per 100 gitu ya. Ya, kalau doktrinnya psikomat kan itu kapasitas lingkungan ya, tapi apakah benar? Coba kita lihat pakai medan gradien lagi-lagi. Oke, titik equilibriumnya apa aja teman-teman? Ya, P-nya sama dengan 0 ya, ketika ini, atau 1 min P per 100 sama dengan 0, atau P-nya 100 di equilibrium. Kayak gitu. Oke, terus kita bikin medan arahnya gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini kira-kira kalau dia setengah gitu ya, 50 gitu. 50 ini bakal jadi puncaknya teman-teman. Kenapa? Karena ya misalnya aja P 1 min P gitu kan ya. Kan ini bentuk grafiknya parabola nih. Terus ada 0 sama 1. Kalau misalnya kita grafikan ini. P sama Y gitu ya. Oh, P aksen, sorry. Nah, bisa dilihat teman-teman. Dia muncak gitu ya pas di tengah-tengah 0 sama 1, which is ya setengah. Dengan cara sama kita bisa percaya gitu kalau ini juga bakal muncak kalau di antara di tengah-tengah 0 sampai 100 which is 50 gitu. Jadi di sini tuh bisa dibilang maksimumnya. Maksimum apa? Plus ya dia. Jadinya dia bakal ya agak curam dikit gitu ya. Kita bikin aja dia curam. Terus naik dikit dia lebih landai. Landai. Oh, ya teman-teman bisa bikin sendiri. Terus ini juga dia landai banget. Tuh. Set, 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 set. Oke, terus yang di atas 100 gimana? Ya kan kalau misalnya 200 lah, ini kan P-nya 200, tapi ini 1 kurang 2, oh itu negatif. Oh artinya dia makin di atas 100, dia makin minusnya makin gede. Artinya makin turunnya makin curam gitu. Bisa kita bikin mungkin ya.
Nah, kita bikin aja lah. Gak usah rapi-rapi, yang penting jelas gitu. Nah, kurang lebih gini ya, teman-teman. Oke, buat dari sini apa yang bisa kita lihat? 100 itu titik stabil ya dia. Equilibrium stabil. Kalau 0 itu nggak stabil. Kenapa? Ya kalau kita lihat gitu, semua populasi itu mau menuju 100. Betul. Populasinya bakal menuju kapasitas lingkungannya. Jadi kalau misalnya populasinya 50 gitu ya, lama-lama dia bakal set gitu ya, ngikutin arus ini, lama-lama muncak ke 100 tapi cap-nya nggak bisa sampai tahingga. Tapi kalau populasi kelebihan 150, ya lama-lama bakal ada beberapa yang mati gitu ya, sampai dia menuju 100 populasinya. Gitu. Bagus ya modelnya. Jadi lebih realistis gitu. Dan ini bisa teman-teman pakai gitu ya kalau misalnya kalau nggak salah UTS tahun ujian 1 tahun lalu tuh ada nanya kayak gini ya. Teman-teman bisa pakai medan gradient buat menjelaskan penjelasan dari teman-teman kayak gitu. Ya, ini tidak stabil. Jadi bisa dikata-katakan gitu ya. Nah, sekarang masalahnya ya cuman bikin solusi umum dari ini. Apakah bisa? Tentu. Kan kita udah belajar ya. Banyak banget kita udah belajar. Ya, mungkin kita solve di sebelah. Oke. BTW ini namanya model logistik ya. Logistik model. Nanti kurva yang dihasilkan tuh logistic curve gitu ya. Kita cari solusi umumnya. Oke. Mungkin bisa kita tulis P aksen sama dengan aku bikin R per K, jadi seperkanya keluar. P kali, ini kan artinya satunya jadi K ya. Soalnya seper K kali K1 dikurangin P. Artinya seper P K min P sama dengan R per K. Sorry, P aksen. Oke, teman-teman ini ya integral pakai apa nih tekniknya kira-kira yang sebelah sini? Kalau mau diintegralin, yes, pakai dekomposisi pecahan ya. Teman-teman bisa mudah verifikasi kali ini tuh ternyata seperka P gitu ya, ditambah seperka K min P. Kalau nggak percaya coba ya, kita bikin mungkin seperka kali K min P ditambah P per K gitu ya. Hasilnya kayak gimana tuh? Nanti kan ini dapat 1 min P per K tambah P per K. Ah, ini kan satunya hilang kan ya? Jadinya habis. Ya, P aksennya kan kita dari hasil chain rule-nya itu ya. Oke. Teman-teman bisa cari sendiri. Ini kita integralin dt R per K dt. Oh, kali P aksen ya, biar lebih jelas. Atau kalau teman-teman merasa curse banget, ini bisa kayak gini lah. dp dt kayak gini. Lebih nyaman mungkin dilihatnya. Oke, ini bisa kita integralin seper K per P itu apa? Ya, seper K kali ln P kan? Nah, seper K min P. Ini apa? Minus ya. Minus per K ln K min P ya. Karena ini ada min P-nya minus. Jadi harus pakai chain rule. Min P diturunin jadi min 1. Oke, integral R per K dt ini R per KT kan ya? Ya, dapat kan? Seper K boleh hilangin nggak? Ya, aman lah ya. Oh, plus C. Jangan lupa. Oke, dapat ln P kurang ln K min P. Ln kurang ln itu apa ya? Pecahan kan ya? Oke, bisa kita tulis kayak gitu. K min P sama dengan RT plus C ya. E pangkat kayak biasa. P per K min P gitu ya. Sama dengan C, E pangkat RT. Terus ini kan solusi implisit. Kalau eksplisitnya bentuknya kayak gimana? P sama dengan K min K C E pangkat RT gitu ya. Di minus P C E pangkat RT ya. Terus kita ubah dia ke sebelah kanan itu jadi tambah P C E pangkat RT. Betul nggak? Nah, P-nya boleh keluar dong ya. Kalau P-nya keluar, ini jadi 1. Oh, artinya kita dapat P-nya, of course, terhadap T sama dengan K C E pangkat RT
per C E pangkat RT plus 1. Bisa kita sederhanain, kita bagi kedua ruas dengan C E pangkat RT. Ini sisa K, ini sisa 1, tapi 1 per C E pangkat RT, itu kan C, E pangkatnya minus jadinya. Nah, ini teman-teman adalah kurva logistik. Dan teman-teman bisa plot di GeoGebra gitu barangkali. Bakal ketahuan kalau bentukannya mirip banget sama si medan gradien kita tadi. Oke, aku rasa itu aja buat penerapan persamaan diferensial order 1 pertumbuhan populasi.